kita masih membahas tentang gerak parabola, di mana hari ini emang kita akan membahas apa itu gerak parabola, ya. Kalau kemarin kan kita bahasnya tentang vektor gerak parabolanya aja ya kan, Nak? Nah, sekarang kita membahas apa itu gerak parabola, di mana gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa setengah lingkaran dan merupakan perpaduan dari GLB dan GLBB. Nah, apa maksudnya nih, Bu? Ini, misalnya ini ya, ini sebuah benda di mana benda tersebut melakukan gerak melingkar, gerak parabola. Gerak parabola ya, ini setengah lingkaran. Misalnya benda ini benda ini ditembakkan dengan kecepatan v0 ya, pada sudut theta. Nah, benda ini nanti akan melakukan perjalanan gerak parabolanya sampai ke titik E ya, melewati posisi B, C, dan D. Ini benda yang sama ya, Nak, cuma posisinya aja yang beda. Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu apa saja besaran-besaran yang dapat kita hitung dari perjalanan sebuah benda yang bergerak parabola ini. Nah, ini misalnya di sini kan ada v0. V0-nya kan masih miring nih, Nak. Ya, dia bergerak dengan kecepatan v0 ke atas. Di mana v0 ini kita harus sesuaikan dulu ke arah sumbu x dan ke arah sumbu y seperti biasa. Berarti ada v0x, ada v0y. Nah, jadi v0x ini kan dia mengenai sudut, berarti nilainya nanti jadinya v0 cos theta. Sedangkan v0y tidak kena sudut, berarti nilainya nanti v0 sin theta. Nah, ini dia berlaku untuk mencari kecepatan awal, ya. Kecepatan awalnya. Nah, kalau misalnya untuk kecepatan dia di titik B atau di titik C atau di titik yang lain, Bu, kayak mana? Ini dia rumusnya, Nak. Nah, untuk kecepatan di titik yang lain selain di titik awalnya tadi, ini Vx ini dia sama dengan V0x. Mau di titik manapun, kecepatan di sumbu x itu sama. Mau di titik A, mau di sini, mau di sini, di sini, di sini, dia sama, Nak. Ya, sumbu x yang ini ya, Nak. Ini sumbu x. Nih. Mau di titik dia B-nya di situ, berarti di sini dia titik B-nya dia sama, tetap sama dengan nilai V0x yang di sini. Sampai mau di titik E pun dia tetap sama dengan nilai V0x. Kenapa demikian? Karena untuk di sumbu X dia berlaku gerak lurus beraturan atau GLB. Ya. Sedangkan untuk di sumbu Y dia berlaku GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ciri GLB apa, Nak? Ciri GLB adalah nilai V yang konstan, kecepatannya konstan. Dimanapun dia, di titik manapun kecepatannya konstan. Makanya nilai Vx sama dengan V0 X. Ya. Sedangkan untuk Vy, dia berlaku rumus GLBB. GLBB yang pertama. Nah, ini ya, Vy sama dengan V0y plus minus GT. Kenapa plus minus? Kita harus tahu posisinya dulu, Nak. Bolanya di mana atau bendanya di mana gitu. Nah, misalnya di sini dari A sampai C, kalau misalnya bendanya yang kecepatan yang ditanya dari titik A sampai titik C, berarti dia kan naik. Kalau posisinya naik, berarti dia berlawanan sama gravitasi, berarti nilainya minus. Berarti di sini V0y minus GT. Nah, kalau dari C ke E itu dari C ke E itu dia turun. Berarti dia searah sama gravitasi. Berarti nilai sininya positif, V0y tambah GT. Nah, gitu aja. Nah, untuk nyari posisi juga seperti itu, Nak. Untuk rumus posisi pada GLB kan S sama dengan V kali T. Sama nih, kayak gini. Berarti X sama dengan V0X kali T. Ya. Untuk Y kita pakai rumus GLBB yang ketiga. Yang nyari S sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat tuh. Ya. Sama sebenarnya. Oke, ini untuk nyari kecepatan awal, kecepatan di suatu titik dan posisi. Nah, sekarang ada ada suatu keadaan yang khusus gitu di gerak parabola, yakni ada titik tertinggi dan titik terjauh. Titik tertinggi ini yang paling tingginya lah yang dia capai saat dia melakukan gerak parabola, sedangkan titik terjauh ketika dia sudah sampai ke tanah, ya. Ini beda, Nak, untuk mencari nilai posisinya beda. Kenapa?
Karena untuk titik tertinggi nilai VY-nya itu sama dengan 0. Ya, VY itu kan V saat di titik Y itu sama dengan 0. Kenapa? Karena teorinya nak, suatu benda yang mencapai titik tertinggi dia akan berhenti sejenak sebelum dia jatuh ke bawah. Jadi VY-nya 0. Kalau Vx-nya tetap sama, tetap V0x tadi ya, konstan ya nak. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum itu ada rumusnya. Dan untuk waktu mencapai ketinggian maksimum juga ada rumusnya. Rumus ini sebenarnya turunan juga dari GLBB, cuman nggak ibu kasih tahu cara menurunkannya supaya kalian tidak bingung ya. Nah, untuk titik terjauh atau saat mencapai tanah rumusnya beda lagi. Kalau tadi kan titik tertinggi kita cari Y max, kalau untuk di titik terjauh kita cari X maxnya, posisi X terjauhnya ya nak. Itu T untuk mencapai tanahnya. Dah. Inilah rumus-rumus yang berlaku pada gerak parabola. Oke. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon pada sudut 30 derajat. Hitung kecepatan peluru saat 0,8 sekon dan tentukan titik tertinggi yang dicapai peluru. Oke. Belibet ibu nak. Oke, bikin diketahui dulu. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Sudutnya 30 derajat. Waktunya 0,8 sekon. Oke. Ditanya itu V sama Y max. Ya. Oke. Jawab. Kita cari dulu V. V apa mau dicari dulu? Vx ya. Vx kan dia sama dengan V0x. V0x kan V0 cos theta. Berarti sama dengan 10 cos 30. Sama dengan 10 kali setengah akar 3. Ini coret 5 akar 3. Oke. Nah, untuk VY nak ya. Untuk VY, kalau Vx kan kita nggak nentuin posisinya mau di mana aja kan tetap nilainya sama. Kalau untuk VY kita harus nentuin nak posisinya. Karena kita butuh ini kan rumusnya. Kita butuh rumus plus minus. Apakah kita pakai plus, apakah kita pakai minus, kita nggak tahu. Jadi kayak mana cara kita tahunya mau pakai plus atau minus? Kita cari dulu waktu untuk mencapai titik maksimum ya, Tmax. Tmax kita cari dulu. Kenapa kita harus cari Tmax? Supaya kita tahu T 0,8 sekon ini dia udah di titik tertinggi atau belum, kayak gitu. Oke. Untuk rumus Tmax itu kan V0 sin theta per G. Sama dengan sin theta per G. Berarti 10 sin 30 per 10. Coret. Sin 30 itu setengah ya nak. Berarti 0,5 sekon. Nah, 0,5 sekon dia udah mencapai titik tertinggi. Sedangkan yang ditanya 0,8 sekon, otomatis dia kan bakal ke bawah ya kan nak. Nah, bakal ke bawah. Dia nak dari apa ya? Kita balikkan lagi lah nih. Nih. Kalau dia dari sini ke titik tertinggi 0,5 sekon, otomatis dari sini ke titik mencapai tanahnya juga 0,5 sekon. Berarti 0,5 sekon sampai sini, 0,5 sekon sampai sini. Berarti 1 sekon total semuanya kan nak. Nah, sekarang 0,8 sekon di mana? Ya di sekitar antara C ke E kan? Antara di titik D inilah sekitar itu. Berarti dia menuju ke bawah. Kalau dia ke bawah, kita pakai rumus V0-nya, V0 Y-nya ditambah GT kan? Nah, gitu caranya. Jadi V0 sin theta ditambah GT. V0-nya 10 sin 30 tambah GT 10 dikali 0,8. 10 dikali setengah tambah 8. 5 tambah 8 berapa nak? 13. Oke ya. Vx Vy Tmax sudah. Nah, sekarang dia nanyanya gini nak. Ini dia nanyanya V aja yang ditanyanya, bukan Vx, bukan Vy. Macam mana cara nyarinya nak? Sama kayak kita nyari vektor posisi. V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Oke, jangan lupa. Makanya ibu arahin kalian ke vektor dulu kemarin, baru kita nyari gerak parabolanya.
Oke. Akar 5 kuadrat 25. 25 akar 3, kalau dikuadratin jadi 3 aja ya. Tambah 13 kuadrat. 13 kuadrat. Maaf ya kalau tulisan ibu jelek. Oke. 25 kali 3 itu 75 nak. Tambah 13 kali 13 lagi. Nah ini hasilnya 169. Ini kalau ditambahin jadinya akar 244 nak. Akar 244 itu hasilnya 15,63 meter persegi. Nah ini dia nilai V-nya ya, nilai V tok ya, bukan Vx, bukan V. Oke. Nah sekarang Tmax sudah, tadi yang ditanya lagi Ymax. Udah masukkan aja Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Di 10 kuadrat sin kuadrat 30 per 2 kali 10. 100. Nah sin kuadrat 30 ini maksudnya kayak mana? Sin 30 kan setengah. Hasil dari setengah ini kita kuadratkan gitu nih nak. 20. Coret sisa 5. Berarti 5 dikali 1/4 sama dengan 5 per 4. 5 per 4 itu sama dengan berapa nak? 1,25 meter. Oke. Itu tuh nak, nggak nampak ya. Oke. Dapat kita contoh soal. Kalau misalnya ada yang nggak paham bisa tanyain ke ibu ya nak. Oke, ini latihan soalnya ya nak. Ada 2 soal. Oke, kalau misalnya nanti ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan ke ibu ya.